Perkenalkan, nama saya Indri Shalom Putri Tomengkol dari kelas 5 TI 3, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon. Tujuan dari pembahasan ini adalah pertama, agar kita memahami langkah-langkah sistematis dalam pengambilan keputusan. Kedua, agar kita mampu membedakan antara gejala dan masalah sebenarnya. Ketiga, agar kita bisa menyusun model atau alternatif solusi secara terarah. Dan terakhir, agar kita bisa memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan organisasi maupun pribadi. Sebelum kita lanjut, mari kita membahas apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif dari berbagai pilihan yang ada. Keputusan yang baik membutuhkan informasi yang jelas, analisis yang mendalam, serta pertimbangan yang rasional. Herbert A. Simon pada tahun 1977 membagi pengambilan keputusan ke dalam 3 fase yang utama, yaitu yang pertama ada intelligence phase, yang kedua ada design phase, yang ketiga ada choice phase, dan 3 fase ini membantu kita agar keputusan yang dibuat lebih terstruktur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pada saat ini mari kita membahas fase yang pertama, yaitu intelligence phase. Pada tahap ini, fokus utama adalah identifikasi masalah. Kita perlu menyadari bahwa ada suatu kondisi yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Misalnya, sebuah perusahaan retail menemukan bahwa penjualan menurun dalam 6 bulan terakhir. Itu menandakan adanya masalah. Selain identifikasi masalah, ada juga isu-isu dalam pengumpulan dan estimasi data. Data yang dikumpulkan bisa saja tidak lengkap, tidak akurat, atau bias. Oleh karena itu, penting untuk memilah data yang relevan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi masalah. Apakah masalah ini rutin atau baru, sederhana atau kompleks? Misalnya, menurunnya penjualan yang bisa diklasifikasikan sebagai masalah tidak terprogram karena tidak ada solusi baku. Selanjutnya ada strukturisasi masalah. Artinya, masalah diuraikan ke dalam komponen yang lebih jelas. Misalnya, turunnya penjualan disebabkan oleh kurangnya promosi, harga tidak bersaing, atau munculnya pesaing baru. Selanjutnya, kita masuk pada fase yang kedua, yaitu ada design phase. Tahap berikutnya adalah merancang solusi. Di sini, kita bisa memilih prinsip pilihan yang digunakan. Ada 2 pendekatan utama, yaitu yang pertama ada model normatif, yaitu model ideal yang rasional. Pengambil keputusan diasumsikan memiliki informasi lengkap dan dapat memilih solusi paling optimal. Yang kedua ada model deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan bahwa informasi sering tidak sempurna, waktu terbatas, dan keputusan tidak selalu optimal, tetapi cukup baik. Setelah itu, kita menghasilkan alternatif solusi, misalnya meningkatkan promosi online, memperluas pasar ke daerah baru, atau memberikan diskon khusus pelanggan setia. Kemudian, setiap alternatif diukur hasil akhirnya. Misalnya, simulasi menunjukkan bahwa promosi online bisa meningkatkan penjualan 20%, sementara diskon hanya 10%. Oke, kita next. Selanjutnya kita akan membahas tentang fase yang ketiga, yaitu ada choice phase. Di tahap terakhir, pengambil keputusan memilih alternatif terbaik. Misalnya, perusahaan memutuskan meningkatkan promosi online karena dianggap paling efektif. Tahap ini juga mencakup implementasi keputusan, yaitu menjalankan strategi yang dipilih dan memantau hasilnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang aspek tambahan. Ada 2 hal penting yang akan kita bahas, yaitu ada dekomposisi masalah, yaitu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, masalah penjualan turun bisa dipecah menjadi faktor harga, kualitas produk, dan promosi. Yang kedua ada kepemilikan masalah, yaitu siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah,
Apakah bagian pemasaran, manajemen puncak, atau gabungan keduanya? Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu ada kesimpulan. Dengan demikian, pengambilan keputusan merupakan salah satu keterampilan terpenting dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak sekedar memilih di antara beberapa alternatif saja, melainkan melibatkan langkah sistematis, mulai dari mengidentifikasi masalah secara jelas, merancang berbagai alternatif solusi melalui pemodelan, hingga akhirnya menentukan pilihan terbaik yang dapat dilaksanakan. Dengan memahami 3 fase utama yang sudah kita bahas tadi, menurut Herbert Simon, yaitu intelligence phase, design phase, dan choice phase, kita dapat melihat bahwa keputusan yang baik tidak datang begitu saja, tetapi melalui analisis, perencanaan, dan pertimbangan yang matang. Pendekatan ini membantu kita mengurangi risiko, menghindari kesalahan dalam melihat gejala sebagai masalah, serta meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lebih jauh lagi, proses ini juga menekankan pentingnya kepemilikan masalah, kejelasan data, serta kreativitas dalam menghasilkan alternatif. Semua itu pada akhirnya bermuara pada terciptanya keputusan yang lebih rasional, bertanggung jawab, dan mampu memberikan dampak positif bagi organisasi maupun individu. Demikianlah pembahasan mengenai proses pengambilan keputusan. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam memahami bahwa setiap keputusan yang baik selalu melalui proses yang terstruktur dan terukur. Terima kasih.